Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dikelompok menjadi 3 bidang, yaitu bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara. Minggu ini kita akan belajar tentang peran lembaga hukum yaitu hakim. Nah, ada yang tahu tidak hakim itu apa sih, Nak? Orang apa? Orang yang mengadili. Hakim orang yang mengadili. Setelah itu apa lagi? Apa gimana Suryani? Pejabat Pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. itu punya cerita nih. Seseorang ini maling ayam. Terus dia kemarin kita sudah belajar kepolisian ya. Dia dibawa dulu nih ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi disidik segala macam, terus dia dibawa ke pengadilan. Dilakukan penyidikan oleh jaksa. Setelah jaksa yang mengadili nanti siapa? Hakim. Berarti hakim itu dia akan mengadili seseorang ini benar atau salah. Manfaat kalian belajar hari ini agar kalian mengerti apa saja tugas, wewenang, fungsi dan perannya hakim. Ya, dasarnya yang ingin dicapai adalah mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuannya setelah mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan model pembelajaran, Ibu memakai pada hari ini yaitu model pembelajaran picture and picture, yaitu gambar. Nanti Ibu meminta kalian, Ibu berikan gambar, nanti kalian silakan susun sesuai dengan perintah atau petunjuk yang Ibu telah berikan. Nah, ini ada hakim ketua. Nih, kalian biasanya sering nonton di televisi atau pernah lihat di surat kabar? Ya. Pernah bertanya nggak? Dia ini siapa? Pernah nggak digambaran di anak-anak? Nggak pernah. Jadi taunya cuma oh itu hakim, gitu aja. Ya. Iya. Ini perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sebenarnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, membawahi badan peradilan lainnya yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi itu ada 4 menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 ya. Oke, silakan dicatat dulu. Hakim menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan setiap perkara perdata atau pidana yang diajukan serta wajib membantu para pencari keadilan. Makanya nih Nak, ada kan kita pernah lihat gambar nggak? Hakim itu berat loh tugasnya. Kenapa berat? Karena dia harus membela mana yang benar, mana yang salah. Saudara sidang dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya adalah sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan. Di hadapan majelis hakim, sopir ambulans seorang hakim yang menginterogasi dan memeriksa seorang supir ambulans yang membawa jenazah Brigadir Yosua dan mengadili perkara tentang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hakim menanyai saksi karena saksi supir ambulans yang membawa jenazah Brigadir Yosua menuju rumah sakit untuk otopsi. Nah, Ibu mau membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Ya, sudah Ibu bagi. Ibu bagi dari rumah tadi memakai wheels. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu baca. Audio Jungle. Ini modul nanti bekal kelompok kalian untuk mencari apa? Mencari jawaban ya. Ibu berikan ya. Bukan
sebentar. Kelompok 3, Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama ada pengadilan Mahkamah Agung. Fungsinya yaitu pertama sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses pengadilan. Kedua ada tugas Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Kedua ada pengadilan umum. Fungsinya yaitu untuk mengadili dan menegakkan keadilan. Tugas pengadilan umum yaitu menerima, memeriksa setiap perkara. Ketiga ada pengadilan militer. Fungsinya memeriksa dan memutus di tingkat 1. Tugasnya menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Keempat ada fungsi tata usaha negara. Pertama melakukan pembinaan pejabat. Tugasnya menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat 1. Jadi kesimpulannya, hakim dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Militer, dan Tata Usaha Negara. Yang sesuai dengan tugasnya, pertama ada mengadili, menerima, memeriksa, dan memutuskan. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Dan fungsinya yaitu memeriksa dan memutuskan perkara. Dan yang ini tugas dan fungsi hakim umum. Tugasnya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Dan yang ini tugas dan fungsi peradilan tata usaha negara, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan yang ini peradilan agama di Mahkamah Agung. Tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Di sini kesimpulannya yaitu di pengadilan militer yaitu memutuskan, di fungsi hakim umum yaitu mengadili, dan fungsi peradilan tata usaha yaitu menerima, dan peradilan keagamaan atau Mahkamah Agung yaitu memeriksa. Oke. Kita tarik garis ke sini ya. Terus yang kedua, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman apa? Dari belajar hari ini yaitu tentang tugas, wewenang, dan fungsi dari hakim, yaitu tugas dari pengadilan tata usaha negara, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan, dan sebanyak lainnya. Dan apa yang disukai dalam belajar hari ini yaitu cara belajarnya cukup menyenangkan dan juga dapat sharing mengenai tugas, wewenang, dan fungsi hakim tersebut. Pengertian hakim. Klasifikasikan jenis hakim berdasarkan lembaga peradilannya yang tadi kita. Pembelajaran hari ini selesai ya? Ya. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran lagi dengan apa
Nah, minggu depan sama, tapi kita pakai puzzle. Sama menggunakan gambar seperti tadi, tapi di puzzle. Ibu agak lebih menantang lagi. Nanti kalian susun puzzle ya. Nah, sudah ya? Nah, Ibu terima kasih untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Ibu akhirin, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.